Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sejarah Peradaban Islam Program Studi PGMI kelas 1F yang beranggota Aisyah Nur Halimah dan Safira Galuh Pramesti. Selamat menyaksikan. Nah, materi yang pertama yaitu kondisi geografis pada masa Rasulullah. Nah, di sini Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun gajah. Di sini ada peristiwa yaitu serbuan Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Tapi pemeluk Islam meyakini bahwa kegagalan Abraha diakibatkan oleh serangan burung ababil yang menjatuhkan kerikil dari neraka sebagai serangan kepada Abraham dan para tentaranya. Tetapi beberapa menyatakan kegagalan Abraha menuju Ka'bah disebabkan serangan virus mikrobra yang mematikan. Nabi Muhammad lahir sebagai orang yatim. Ayahnya bernama Abdullah wafat ketika beliau masih dalam kandungan ibunya yaitu Aminah. Beliau ketika masih bayi dititipkan pada Halimah untuk disusui. Pada usia 6 tahun beliau kembali kepada ibunya dan tak lama kemudian ibunya pun wafat. Lengkap sudah kondisi Muhammad yang hidup tanpa ortu untuk kehidupan Muhammad menjadi tanggung jawab kakek Abdul Muthalib. Dan tak lama kemudian kakek Abdul Muthalib pun wafat ketika ia berusia 8 tahun. Nah, untuk kehidupan selanjutnya berada dalam pengawasan paman Abu Thalib. Bersamanya beliau diajak berkelana dari negeri ke negeri lain untuk berdagang. Dan pada usia 12 tahun Abu Thalib mengajak Muhammad ke negeri Syam, dan di tengah perjalanan dicegat oleh pendeta Buhairu untuk segera pulang di tengah perjalanan karena beliau menemukan tanda kenabian pada Muhammad dan ia memberitahu agar tidak meneruskan perjalanan ke Syam dan dianggap membahayakan nyawa Muhammad SAW. Dan Abu Thalib pun berbalik arah untuk tidak melanjutkan perjalanan. Muhammad SAW sebagai orang Arab, pada masa kecilnya beliau berada pada asuhan Halimah. Dia belajar mengembala kambing. Selain itu dapat melatih watak kepemimpinan sebagai seorang pemimpin untuk menuntun dan mengendalikan rakyat sebagai kontrol sosial. Beliau juga memiliki aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan perniagaan. Pada masa kecilnya, beliau banyak menghabiskan waktu berjualan sampai ke negeri Syam, yaitu dengan pamannya. Ketika beliau berusia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Dengan pernikahan itu, beliau dikaruniai 2 putra Al-Qasam dan Abdullah dan 4 putri Zainab, Ruqayyah, Ummu Halam dan Fatimah. Dan Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kedua putra meninggal dunia sewaktu bayi. Nabi Muhammad mengenakan jubah dan berjenggot. Ketika menikah dengan Khadijah menghadiahkan seorang budak kepada Nabi Muhammad yang bernama Zaid bin Harithah. Dengan sikap lembut Nabi Muhammad, Zaid ingin tinggal dengan Nabi Muhammad, dan semenjak itu Nabi Muhammad mengadopsi Zaid. Muhammad SAW sebagai Nabi. Beliau memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Selain itu, Nabi Muhammad SAW ini dianugerahi sebagai ilahiyah, dapat berkomunikasi dengan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW ini memiliki mukjizat yang tidak dimiliki orang pada umumnya. Salah satunya adalah mukjizat dalam Al-Quran Sholih Likuli Zaman wal Makan. Beliau juga berinteraksi dalam kehidupan sehariannya yang memiliki sikap maksum atau terhindar dari sikap dosa. Dan beliau ini memiliki sikap yang jujur, dapat dipercaya, dan cerdas. Selanjutnya, kondisi ekonomi masa Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok Nabi yang pernah masuk dan berada pada berpencaharian pedagang. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW ini berupaya untuk pemberantasan kemiskinan dengan cara penghapusan riba dan monopoli. Tujuannya agar harta tidak berputar pada satu pihak saja. Untuk itu diberlakukannya kewajiban berzakat yang terdiri zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian kondisi politik pada masa Rasulullah yaitu pendidikan. Di sini digolongkan menjadi 2, yaitu upaya pengentasan buta huruf masyarakat Arab dan as-sufa dan semangat keilmuan. Yang pertama, upaya pengentasan buta huruf masyarakat Arab. Di sini dikenal dengan masyarakat yang buta huruf, kebanyakan penyair akan lebih bangga dengan pendaya-gunaan hafalannya dibandingkan dengan tulisan. Kedatangan Muhammad SAW ke Madinah di awal-awal masa kehijrahannya membuat terbukanya kesadaran baru terhadap baca tulis. Madinah yang sebagian penduduknya merupakan orang Yahudi sedikit lebih maju dalam dunia tulis menulis. Pertemuan antara dua budaya, Mekah dan Madinah, membawa pada sudut pandang baru Rasulullah. Yang kedua adalah al-as-sufah dan semangat keilmuan.
Di sini dari berbagai kalangan sahabat, Al-Asufah merupakan sekelompok kalangan yang bisa dikatakan cukup memiliki kedekatan dengan Nabi. Nah, kedekatan ini tidak hanya kedekatan jahiliyah karena mereka tinggal di emperan Islami Masjid Nabawi, namun juga kedekatan batiniah karena perjumpaan batin mereka dengan Rasulullah. Fenomena Al-Asufah ini bahkan digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, serta dari mana ini pula dikatakan istilah tasawuf. Selanjutnya, kondisi sosial budaya masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah penghapusan pembudakan. Yang kedua adalah pemberian harta waris kepada perempuan dan pembatasan poligami. Dan yang ketiga adalah toleransi antar agama. Nah, dalam toleransi antar agama ini, poin yang dapat kita garis bawahi adalah yang pertama, bertetangga dengan baik. Yang kedua, saling menolong dalam menghadapi musuh. Yang ketiga adalah saling menasihati. Dan terakhir, kondisi kepercayaan masa Rasulullah. Pada awal mula Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah yang isinya menyuruh manusia untuk menghentikannya. Maksudnya, mereka kaum Quraisy yang mempunyai sesembahan lain yaitu berhala-berhala yang mereka buat. Karena keadaan yang demikian, dakwah pertama yang dilakukan di Mekah dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian berubah ketika jumlah penerapan Islam semakin hari semakin banyak. Allah memerintahkan Nabi untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Bertambahnya penganut agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.